Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Gila. Demi kekayaan, satu keluarganya dijadikan budak pesugihan. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua, dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Di sebuah kota tinggallah sebuah keluarga yang cukup harmonis. "Mah, Pak, kita bisa nggak cari rumah lain saja?" ucap Sean. "Tidak bisa, Nak. Sudah lunas rumahnya, dan sedikit lagi renovasinya selesai. Kalian persiapkan diri kalian saja," ucap Maya. Riko, ayah Sean dan Dion, hanya dia membaca bukunya. "Mah, tapi Sean bilang itu bahaya," ucap Dion. "Bahaya apa? Maksudmu banyak setan? Hari gini masih percaya gituan," ucap dingin ayah mereka. Sean dan Dion pergi ke kamar mereka masing-masing. Hari kepindahan telah tiba. Sean dan Dion sudah mengemas barang-barang mereka. "Ini saatnya," ucap Sean sambil menghela nafas. Sean dan keluarga sudah sampai di rumah tersebut. Jika dilihat dari luar, rumahnya tidak terlalu buruk, dan rumah itu mempunyai taman yang indah juga bagus. Tapi Sean tetap saja tidak nyaman saat berada di kawasan rumah itu. "Halo, selamat datang. Saya Karjo. Panggil saja Pak D," ucap seorang lelaki tua dengan usia 57 tahunan. "Halo Pak, saya Riko. Bapak penjaga rumah ini kan?" ucap Riko. "Iya, saya penjaga rumah ini. Jika ada sesuatu, panggil saja saya Pak, Bu. Rumah saya tepat di belakang rumah ini," ucap Pak D sambil melenggang pergi. "Ayo masuk, bawa barang-barangnya," ucap Riko kepada keluarga, menyuruh untuk masuk. Namun tidak bagi Sean. Sean terus menatap aneh Pak D itu. Ia merasakan ada hal yang aneh dan yang disembunyikan oleh Pak D itu. Ayo masuk, malah ngelamun," ucap Dion yang mengagetkan si Sean. "Kalian mau pilih kamarnya di bawah atau atas? Mama sama Papa pilih kamar yang utama," ucap Maya kepada mereka berdua. "Sean yang mana saja, Ma, asal nyaman," ujar Sean. "Dion kamarnya sebelah Sean, Ma," ucap si Dion. Kamar yang ditempati Sean cukup nyaman, dengan jendela menghadap balkon yang bagus. Kamarnya pun dapat banyak sinar matahari, jadi terang, tidak perlu lagi lampu jika di siang hari, dan banyak udara segar yang masuk jika jendelanya dibuka. Jendela itu lumayan besar, hampir seluruh tembok dipenuhi jendela, jadi bisa dibilang pintu, bisa juga jendela. Sean menata kamarnya sangat apik dan rapi. Kemudian Sean pergi melihat sekitar rumahnya dari balkon kamarnya. Terlihat banyak rumah yang mengisi perumahan itu. Banyak juga anak kecil yang sedang bermain di jalanan, dan banyak warga yang sedang mengobrol, juga berkumpul. Ya, mungkin ini tujuan orang tuanya mereka, agar Sean tidak kesepian dan bisa berbaur dengan tetangga. Karena sejauh ini, Sean saat di rumahnya dahulu, ia kurang baik dalam berbaur dengan tetangganya. Mata si Sean tertuju pada Pak D yang sedang memotong rumput di taman. Sean melihatnya.
dan memantaunya dari atas. Tapi Pak De hanya melirik Sean dengan tatapan mistisnya. Sean semakin heran dengan Pak De penjaga rumah itu. Sore hari Sean berencana untuk keluar rumah dan berjalan-jalan di sekitar rumah. Karena di sore hari, banyak warga yang beraktivitas di sekitar perumahan. Ini bukan perumahan elit atau yang dinaungi perusahaan, tapi perumahan biasa. Dilihatnya anak-anak yang penuh dengan tawa sedang bermain. Sean pun pergi ke taman di pemukiman itu, dan di taman itu lebih ramai lagi. Banyak yang sedang beraktivitas. "Halo, namaku Sean. Aku orang baru di sini. Aku baru pindahan tadi pagi." Sean membuka percakapan dan menjulurkan tangannya untuk berkenalan dengan seseorang gadis. "Iya, aku Meli." "Oh, pindahan dari mana?" ucap Meli. "Aku dari kota padat kemacetan, banyak polusi dan keras," ucap Sean. "Kita berteman ya," imbus si Sean. Baiklah. Hati-hati di rumah itu. Jangan sesekali ada yang masuk ke ruangan bawah tanah. Bahaya. Aku rasa kamu tahu akibatnya dan ceritanya," ucap si Meli. Sean menjawab dengan anggukan. Makan malam telah tiba. Mereka makan dengan penuh tawa. Tidak lupa Dion terus menjahili adiknya, sampai adiknya merasa kesal. "Buat semuanya, jangan pernah ada yang berani masuk ruang bawah tanah di rumah ini, jika tidak mau riwayatnya sengsara dan selesai," ucap Sean dengan datar, dan bisa dibilang seram, karena tatapannya kosong dan penuh misteri. "Kenapa?" tanya Riko. "Jangan," ucap Sean dengan datar. "Kan itu milik kita. Bebas dong siapa saja yang masuk. Lagian, itu kan cuma bisa dipakai buat gudang," ucap si Dion. "Sean bilang jangan ya jangan," ucap Sean dengan membentak, dan lalu menggebrak meja. Semuanya kaget dengan tingkah Sean yang berbeda. "Jaga kesopanan kamu di sini," ucap Riko. "Ruang itu bahaya buat kita semua. Ruang itu ada penunggunya. Jika kalian ingin mati dalam 12 hari, silakan saja masuk ke dalam ruangan itu. Sean tidak akan ikut dalam kisah ini," ucap Sean yang duduk kembali. "Oh iya mas, siap," ucap Bi Nur. Bi Nur satu-satunya pekerja di keluarga mereka yang merespon baik apa yang dikatakan oleh Sean, dan dia juga sejujurnya bisa melihat apa yang dilihat oleh Sean. Sean melanjutkan makannya dan kemudian melihat Pak De lewat, terlihat dari jendela rumahnya. Pak De membawa arit. Sean pikir untuk apa malam seperti ini dia membawa arit. Bukankah siang tadi dia sudah memotong habis rumput di taman? Pukul 9 malam, Sean dan Bi Nur sedang mengobrol di ruang depan. Dia sedang curhat atas kebahagiaannya mendapat teman barunya, yaitu si Meli. "Bi, kok Pak De tidak ada di taman ya?" tanya si Sean. "Mungkin dia di rumahnya," ucap Bi Nur. "Tapi dia bawa arit, Bi. Sean pikir dia bakalan potong rumput," ucap si Sean. "Tuh dia, lagi bawa apa tuh? Nyeret karung," ucap Bi Nur. Sean langsung keluar dan kemudian menyapa Pak De. "Pak De, malam-malam gini bawa apaan, Pak De?" tanya si Sean. Pak De membalasnya dengan senyuman. "Ini ubi.
Di rumah Pak D istri minta ubi, tapi habis. Jadi Pak D ambil dari kebun. Ya pikir Pak D kalau ngambil satu percuma, jadi ambil saja yang banyak. Mas Sean mau, ucap Pak D menawarkan ubi pada Sean. Tidak Pak D, makasih, buat keluarga Pak D saja, ujar Sean. Pak D kemudian pergi pulang ke rumahnya. Sean langsung masuk ke kamarnya. Ia tahu apa yang disembunyikan Pak D itu, dan ia akan mencari tahu lebihnya. Namun anehnya, saat mata batinnya digunakan, tidak ada bayangan atau hak tentang Pak D. Hanya hantu pocong saja yang menunggu salah satu pohon di rumah itu. Keesokan harinya, matahari pagi masuk menusuk semua celah di kamar Sean. Sean bangun dan langsung bergegas bersiap berangkat sekolah. Hari ini Sean pergi ke sekolah, diantar oleh Pak Asep, sesuai kesepakatan tadi malam. Sean masuk mobilnya, dan sekelebat dia melihat Pak D sedang memotong kayu dari salah satu pohon di rumah itu. Dengan tatapan yang tidak tahu artinya, Pak D melihat ke arah Sean. Sean berangkat dengan mobil sedan mewahnya. Sean merasa aneh dengan perilaku yang dibuat oleh Pak D. Sampai singkat ceritanya, Sean pulang sekolah dijemput oleh Pak Asep. Karena Dion kakaknya sangat bahagia setelah Sean memutuskan hak tersebut. Dion jadi bisa setiap hari mengantarkan pulang pacarnya. Sean pulang, teriak Sean di rumah itu. Mas Sean sudah pulang, ucap Bi Nur yang bertemu di tangga. Iya Bi, kalau belum tidak akan ada di sini, ujar Sean. Mas, tadi Bibi habis bersihin kamar Mas. Bibi mau tanya, Mas Sean kok main sama yang beginian sih? Hah? Kok bisa sih ada di kamar Sean, Bi? Sean tidak main begituan, Bi, sangkal si Sean. Sean semakin heran, kenapa di kamarnya ada sajen beserta dupa yang masih menyala. Oh, begitu. Bibi kira lagi main begituan buat dapetin pacar, ucap Bi Nur. Apaan sih, Bi? Enggak lah, Sean tidak akan lakukan itu. Oh iya, Bi, coba periksa setiap kamar. Apakah ada sajen yang sama atau cuma di kamar Sean? Pinta si Sean. Siap, Den, ucap Bi Nur dengan gaya hormat. Sean mengganti seragam sekolahnya dengan pakaian rumahnya. Tidak berselang lama, Mas Sean, teriak Bi Nur. Sean terkejut dengan apa yang dibawa oleh Bi Nur. 7 sajen yang berbeda. Bi, kok bisa sih, Bi? Ucap Sean. Bibi juga tidak tahu, Mas. Ini sajen ada di setiap kamar di rumah ini, ucap Bi Nur menjelaskan. Malam harinya, Sean merasa sedikit pusing. Ia tahan dan menahannya, sampai satu gambaran muncul di benaknya. Sebuah kecelakaan terjadi. Entah siapa yang mengalaminya. Sean sedang di kamar, menatap layar monitor komputernya. Sean sedang mengerjakan tugas makalah dari sekolahnya. Tiba-tiba dia mendengar suara orang, seperti sedang menyeret benda. Ia memutuskan mengintipnya dari jendela. Kamar Sean di lantai 2, dan ia bisa melihat siapa saja yang ada di bawah. Sean melihat Pak D sedang membawa karung besar. Ia pikir mungkin dia kehabisan ubi lagi. Sean pun kembali ke tugasnya. Sean merasa aneh. Perasaan kemarin Pak D habis panen ubinya. Kenapa sudah bisa tumbuh lagi secepat ini? Pukul 10 malam,
Sean yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena ia mendengar suara yang keras datang dari luar jendelanya. Ia dekati jendela itu, dan belum Sean membuka gorden jendela itu, ia mendengar orang berkata, "Dia terluka. Cepat, jika ingin dia selamat." Sean langsung ingat, kamarnya di lantai 2. Tidak mungkin ada orang manjat ke kamarnya hanya dengan mengatakan itu. Sean langsung keluar dari kamarnya dan pergi ke bawah untuk minum. Rumah begitu sepi, hanya lampu kuning saja yang menerangi, tapi tetap saja masih gelap. Sean berjalan ke dapur. Ia menuangkan air ke dalam gelas, kemudian meneguknya. Lalu tiba-tiba, "Buah!" Suara itu berasal dari saluran ventilasi udara di rumah Sean. Sean penasaran, itu suara apa? Awalnya ia pikir itu bibi atau orang tuanya, tapi tidak mungkin. Ia mencoba mendekatinya, namun belum jauh melangkah, ia dikagetkan dengan suara gelas jatuh. Gelas bekas ia minum. Pandangannya beralih ke gelas pecah itu, dan saat ia ingin membersihkannya, ia mendengar suara wanita tertawa dari saluran ventilasi itu lagi, semakin keras dan jelas. Sean berpikir itu adalah maling, tapi kenapa harus tertawa? Ia mendekati ventilasi itu, dan satu tangan mendarat di pundaknya, membuat Sean sedikit terkejut. Ia takut yang menepuk pundaknya itu adalah maling, namun ternyata kakaknya. "Dek, lagi apa, Dek?" ucap Dion dengan datar. "Tadi mau minum, Kak, terus tadi gelasnya pecah," jawab Sean. Tapi Sean terkejut. Mengapa pecahan gelasnya sudah tidak ada? Bahkan jumlah gelasnya tidak berkurang, serta posisinya sama seperti sebelum Sean baru masuk dapur. "Kring, kring." "Bentar, Kak, ada telepon," ucap Sean. Sean pun menghampiri telepon itu, yang berada di ruang tengah dekat dapur. "Halo, apa ini dengan keluarga Dion Saputra Wijaya?" ucap seseorang dari seberang sana. "Iya, saya adiknya. Ada apa ya? Dan Mbak siapa?" ucap Sean sambil melirik ke arah kakaknya, yang sedang menatap Sean dengan kosong. "Ini saya dari Rumah Sakit Sekar Kasih. Saudara Dion tadi mengalami kecelakaan, dan keadaannya sangat kritis. Ia sangat kekurangan darah. Mohon untuk keluarga cepat datang ke rumah sakit," ucap pekerja rumah sakit mengagetkan si Sean. Sean langsung menutup teleponnya. Sean tidak habis pikir, jika kakaknya kecelakaan, lalu tadi siapa? Tidak ada lagi sosok kakaknya yang berdiri di dapur. Ia terdiam dan terpaku dengan semua ini, sampai Bi Nur datang dan membuat Sean tersadar. "Mas, kenapa Mas? Kok Mas di sini?" tanya Bi Nur. Bi, tadi Kak Dion sudah pulang, Bi?" tanya Sean. "Belum, Mas. Pintunya saja masih kekunci. Tuh, kuncinya masih menggantung di pintu," ucap Bi Nur menjelaskan. Kring, kring. Suara telepon kembali berbunyi. "Mas Sean, buruan ke rumah sakit. Mas Dion kritis, Mas," ucap wanita yang ia kira itu adalah Bi Nur. Dan sosok yang tadi ia lihat kembali menghilang. "Iya, Bi, Sean ke sana," ucap Sean. Sean menutup teleponnya. Dan benar saja, sosok tadi yang menyerupai Bi Nur hilang seketika. Sean pergi ke rumah sakit dengan menaiki taksi. Saat di rumah sakit, ia lalu berlari menghampiri ruang UGD, dan sudah ada keluarganya. Begitupun Bi Nur, Bi Neng dan Pak Asep.
Ia makin bingung. Berarti dari tadi ia sendirian di rumah. Lalu siapa? Siapa yang tertawa di ventilasi? Terlihat Maya sangat mengkhawatirkan anaknya, dan ia menangis sangat sedih melihat anaknya. Riko sebagai suami mencoba untuk menenangkan istrinya. "Mas Sean dari mana saja? Kok Mas Sean tidak ada di kamar sih?" tanya Bi Nur kepada Sean. "Saya di kamar, Bi. Saya tidur setelah mengerjakan tugas sekolah," jawab Sean. "Tapi waktu Bibi mau bangunin kamu buat ngasih kabar ini, kamu tidak ada di kamar, dan kamu ninggalin kertas ini," ucap Bi Nur sambil memberikan secari kertas dengan tulisan, "Aku akan kembali. Jangan khawatirkan aku. Pergilah, jumpai dia yang terluka. Jangan sampai dia tiada." Sean merasa tidak menulis itu semua. Dan lagi kertas yang ditemukan oleh Bi Nur sudah lusuh oleh kotoran tanah merah. Ia semakin bingung. Sebenarnya ada apa? Siapa yang melakukan ini kepada keluarganya? Siapapun itu, Sean akan membuatnya menyesal. 2 hari sudah Dion di rumah sakit, dan tepat hari ini Dion diperbolehkan pulang oleh dokter. Keadaannya sudah pulih, tapi harus banyak istirahat. "Sean!" teriak Dion dari kamarnya. Sean yang mendengar itu lantas pergi ke kamar kakaknya. "Iya kak, ada apa?" tanya Sean. "Kamu apain kamar kakak ini, Sean? Apa ini? Kok ada sesajen segala? Apa kamu yang bikin kakak jadi kecelakaan? Kamu pakai sekte ya?" ucap si Dion. "Lagi?" ucap Sean penasaran. Ia mendekati sajian tersebut. Ia melihat kolong ranjang Dion, dan ia terkejut. Apa yang ia lihat adalah kepala kambing hitam. "Kak, apa semalam kakak merasakan sesuatu yang aneh?" tanya Sean. "Tidak, Sean. Lagian kamu ngapain? Ini apa pakai sajian segala? Kamu mau nyantet?" ucap Dion. "Ini bukan Sean yang melakukan, Kak. Ada orang lain yang lakukan ini. Beberapa hari yang lalu di setiap kamar ada sajennya, dan sajian itu diberisikan oleh Bi Neng. Pasti dugaan Sean benar kalau rumah ini itu tidak beres," ucap Sean menjelaskan. "Terus bagaimana sajian ini bisa ada di kamar kakak? Siapa yang naruh?" tanya Dion. "Sean belum tahu, Kak. Tapi Sean bakal cari tahu siapa yang melakukan ini semua," ujar Sean. Pintu kamar Dion terbuka. Bi Neng masuk dengan muka gelisah dan dingin, juga agak pucat. Mas, Ibu bunuh diri," ucap Bi Neng tiba-tiba. "Mama!" Sean dan Dion terkejut. Mereka langsung pergi ke kamar mamanya, langsung masuk dan mencari mamanya. Mereka melihat tubuh terbujur kaku, dengan darah di bagian dada dan perutnya. Tidak ada benda yang membuatnya seperti ini. Tidak ada kaca, pisau, benda tajam lainnya. "Mama, jangan tinggalin Dion, Ma. Maafin Dion tidak bisa menjaga Mama, Ma." Tangis histeris Dion terpecah. Seketika ruangan itu menjadi ruang duka. Tapi aneh, Sean hanya berdiri, menatap Dion yang memegang jasad ibunya. Dia merasa ada yang aneh dengan hal ini. Mengapa ibunya bisa meninggal tanpa ada apapun yang membuatnya tertusuk sampai bercucuran darah? Sean menarik tubuh Dion agar menjauh dari jasad ibunya. "Itu bukan ibu, Kak,"
Ucap Sean dengan datar. Bukan ibu gimana? Kamu buta, itu ibu kita. Ucap Dion masih dalam tangisan. Sean lantas memeluk kakaknya dan membisikkan kalimat. Ini permainan orang itu, jangan kita ikuti. Jika tidak ingin mati, dia bukan ibu kita. Kakak harus percaya sama Sean. Ucap Sean. Kring, kring. HP Dion berbunyi. Dion kaget dan sangat kaget sekali. Layar ponselnya tertulis nama Mama. Dion mengangkat telepon itu dengan gemetar. Halo Ma, ucap Dion gemetar. Dion, kamu sudah minum obatnya? Oh ya, suruh Bi Nur buatin makanan buat kamu ya. Mama lagi meeting. Oh ya, jangan berantem sama adik kamu. Suara Maya terdengar, dan itu sangat mirip. Iya Ma, ucap Dion. Lalu telepon itu terputus. Kemudian Sean dan Dion melirik ke jasad yang mereka temui. Dan benar saja, itu bukanlah ibunya. Itu adalah batang pohon pisang yang dibungkus kain kafan, layaknya mayat siap dimakamkan. Mereka berdua sangat heran dan sedikit takut akan semua ini. Lalu mereka berlari turun ke bawah, menghampiri Bi Eneng. Bi, ini maksudnya apa, Bi? Ucap Dion. Maksud Mas apa ya? Bibi tidak mengerti. Tanya Bi Eneng. Tadi Bi Eneng bilang Mama bunuh diri di kamar. Dan itu hanya ilusi. Bibi penganut sakte kan? Tanya Dion tanpa tading aling-aling. Bibi baru sampai dari pasar, Mas. Tadi Bibi habis beli bahan-bahan makanan buat makan nanti malam. Ucap Bi Eneng. Bi Nur di mana, Bi? Tanya si Sean. Dia lagi jemur pakaian di belakang, Mas. Jawab Bi Eneng. Oh ya, Mas. Yang Mas bilang itu Bibi. Itu salah. Itu bukan Bibi. Mungkin itu jelmaan Bibi. Dia jin yang menyerupai Bibi. Semalam juga Bibi ngalamin itu. Bibi lihat Mas Sean lagi motong-motongin jari kakinya. Tapi pas Bibi tengok lagi, dia hilang. Dan Bibi mencoba mengecek ke kamar. Dan Mas ternyata sedang tidur. Cerita Bi Eneng. Ini aneh, Bi. Sajen itu ada lagi. Dan di kamar Kak Dion. Dan yang paling aneh itu, di bawah ranjang Kak Dion ada kepala kambing hitam. Setelah itu Bi Eneng datang dan ngasih tahu, katanya Mama bunuh diri. Ucap Sean menjelaskan. Mas, apa kita akan mengalami sesuatu? Tanya Bi Eneng. Tidak tahu, Bi. Kita lihat saja nanti. Dan jangan lupa berdoa. Nanti Sean bakal cari tahu tentang rumah ini. Oh ya, Bi, kenapa ya? Kok Pak Ade sering banget bawa karung setiap malamnya? Tanya Sean penasaran. Tidak tahu, Mas. Mungkin itu ubi yang ia tanam. Jawab Bi Eneng. Oh, ucap Sean yang hanya menyebut oh saja. Padahal ia tahu bahwa Pak Ade tidak punya kebun ubi. Sinar matahari sedang terik. Bi Nur sedang menjemur pakaian di belakang rumah, tepat di sebelah kolam renang. Sedangkan Sean berjalan membawa ayam hitam ke pojok taman samping kolam renang. Mas Sean ngapain? Bawa ayam dan pisau segala? Ujar Bi Nur. Sean menyembelih ayam itu. Dia terus menusuk-nusuk tubuh ayam itu. Mas Sean, kalau mau ayam bakar, nanti Bibi bisa beliin atau bikinin buat Mas. Tidak usah sampai motong ayam sendiri, Mas. Kotor. Ucap Bi Nur sambil menjemur pakaian.
Akan tetapi, Sean diam 1000 bahasa. Bangkai yang ia potong dibiarkan saja di tempat itu, dan Sean kembali ke dalam rumah dengan baju dan tangan penuh darah. Bi Nur merasa aneh dengan tingkah laku majikannya. Apa yang dibuatnya? Ia pikir mungkin itu tugas sekolahnya. Setelah menjemur pakaian, Bi Nur masuk ke dalam rumah lewat jalan samping. Bi Nur menyimpang keranjang jemurannya dan pergi ke dapur. Ia melihat Sean, Dion, dan Bi Neng sedang mengobrol. "Mas Dion, Mas Sean, ada yang bisa Bibi bantu?" tanya Bi Nur. Bi, tidak kok, cuma mau ngomong saja sama Bibi," ucap si Sean. "Mas Sean kok cepat sekali ganti bajunya? Oh ya, tadi bajunya mana Mas? Harus cepat dicuci, biar darahnya hilang tidak membekas," ujar Bi Nur. "Baju apaan, Bi? Darah, maksudnya?" tanya Sean keheranan. "Tadi kan Mas potong ayam di belakang, tapi ayamnya dibiarin saja di belakang. Kalau mau ayam bakar atau goreng, bilang saja ke Bibi Mas, biar dibuatin," ucap Bi Nur. "Bi, dari tadi Sean di sini, Bi, dan kita pun tidak punya ayam hidup," ucap Sean. Bi Nur terkejut mendengar kenyataan yang terjadi. Ia berpikir, lalu tadi siapa? Yang ia lihat itu apa? "Tadi Bibi beneran lihat Mas Sean di belakang. Sumpah, Bibi tidak bohong, Mas," ucap Bi Nur meyakinkan. "Sean juga tidak bohong, Bi. Dari tadi Sean di sini," ucap Sean. "Sebenarnya ada apa ini? Kenapa ada hal yang seperti ini? Apa kita melakukan kesalahan?" tanya Dion keheranan. "Apa orang rumah ada yang masuk ke ruang bawah tanah? Jika ada, itulah penyebabnya. Jika tidak ada, mungkin yang di bawah tidak suka kita di sini. Inilah makanya Sean tidak mau pindah ke rumah ini. Sean bilang lebih baik pergi daripada mati," ucap Sean dengan mantap. "Yang masuk ke ruangan itu sepertinya tidak ada. Soalnya ruangan itu masih terkunci dan masih tergembok," ucap Bi Nur menjelaskan. Ruang makan keluarga lengkap dengan formasi anggota keluarga Sean. Para pekerja pun diajak makan bersama di meja makan besar itu. "Mah, Pak, sepertinya kita harus cepat-cepat ngadain pengajian buat rumah ini," ucap Sean kemudian. "Iya Mah, Pak, biar tidak ada lagi gangguan-gangguan aneh," imbus si Dion. "Ya sudah, nanti Papa urus. Sekalian silaturahmi sama tetangga sekitar sini," ucap Riko ayahnya. "Lusa ya Pak, undang anak yatim juga biar rame," ucap Sean. Setelah obrolan itu, esok harinya, Sean bertemu dengan temannya di taman. "Setiap aku ketemu kamu, kamu selalu sendiri," ucap Sean duduk di bangku taman. "Memangnya salah sendiri," ucap Meli. "Tidak sih," ujar si Sean. "Bagaimana rumah barunya? Seram atau malah seru?" tanya si Meli. "Banyak gangguan-gangguan yang aneh," jelas Sean. "Hati-hati," ucap Meli dengan datar. "Kamu tahu kenapa rumah itu bisa seperti itu?" tanya si Sean. "Kamu sudah tahu alasan utama rumah itu seperti itu. Tepat 2 tahun setelah rumah itu kosong, ada pengusaha batu bara yang membeli rumah itu. Dan ia mempunyai 5 orang anak yang tinggal bersamanya. Istrinya sudah menikah lagi dan tidak pernah sekalipun menjenguk anaknya. Dan karena rumah itu berhantu,
Satu persatu anaknya mati dibunuh, dan ada pula yang gantung diri, juga menenggelamkan dirinya di kolam renang. Mungkin kenapa kamu ngalamin hal itu, karena mereka yang tidak tenang, ucap Melly menjelaskan. Oh, apa mereka menuntut balas atau merasa tersiksa dengan ayahnya atau apa? Tanya si Sean. Aku tidak tahu. Yang pasti mereka mati dengan tidak wajar. Contohnya ada satu yang tenggelam, tapi tangannya ada di kamarnya. Mungkin dimutilasi, atau mereka keluarga psikopat. Lanjut si Melly. Sean semakin bingung dengan semua ini. Apa yang akan terjadi setelah ini? Hari ini adalah hari di mana rumah baru keluarga Rico dan Maya melakukan pengajian. Semua tetangga diundang, dan sekitar 350 anak yatim piatu diundang ke acara pengajian rumah itu. Mereka berharap tidak ada lagi gangguan yang terjadi setelah ini. Sejujurnya hanya Tuhan saja yang menghendaki semua ini, dan hanya Tuhan saja yang berkuasa atas semua ini. Tidak ada makhluk yang bisa menandinginya. Dan semenjak pengajian dilakukan di rumah itu, tidak ada lagi hal-hal yang aneh yang mereka dapatkan seperti sajian yang ada di setiap kamar. Hantu yang menjelma sebagai salah satu penghuni rumah. Malam harinya, Sean duduk di sofa, sedang memainkan HP-nya. Tidak ada yang lain lagi. Ia bosan, makan tapi tidak lapar. Pergi ke kamar kakaknya, tapi ia tidak mau mengganggunya. Apa yang harus ia lakukan? Lalu Sean mendengar suara dari balkon kamarnya. Ia penasaran, dan mungkin itu adalah maling, ingin menyakitinya. Ia membawa tongkat baseball untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu maling itu menyakitinya. Ia lalu menyibak tirai jendelanya, dan tidak ada orang di luar kamarnya. Lalu ia dikagetkan dengan suara barang jatuh di kamarnya. Sean langsung menengok dan mencari barang apa yang jatuh. Ia mendekat ke lampu yang pecah di dekat kasurnya. Saat dia mendekat, tiba-tiba saja, "Kosongkan rumah ini, kosongkan rumah ini." Bisikan halus terdengar oleh Sean. Ia ragu untuk menoleh ke belakang, tapi ia mencoba untuk berani. Ia menoleh ke belakang dan melihat wujud perempuan dengan bercak darah di tubuhnya. Baju yang dipakainya pun sudah koyak, dan penampilan yang sangat mengenaskan. "Siapa kamu? Mau apa kamu? Jangan ganggu keluargaku," ucap Sean dengan terbata. Sean kaget dengan apa yang ia lihat. Hantu yang Sean lihat seketika menghilang, dan satu benda jatuh tepat setelah hantu itu menghilang. Benda itu berbentuk kertas yang digulung, lalu terikat oleh pita warna coklat. Kertasnya sudah lapuk. Benda itu semacam surat, yang isinya Sean tidak tahu arti dari kata yang ada di surat itu. Ia tahu siapa yang harus jadi tempat bertanya akan semua ini. Mbak Sarah. Ini harus ditanyakan kepada Mbak Sarah. Sean sebelumnya sudah mengenal Mbak Sarah dari Bu Nur sejak lama, yang sama-sama memiliki kelebihan. Sebelum Sean menghubungi Mbak Sarah, ia pergi ke bawah dan mengumpulkan seluruh penghuni rumah. Di ruang tengah atau ruang keluarga sudah berkumpul, dan Sean sedang berusaha menghubungi Mbak Sarah. Setengah jam berlalu. Akhirnya Mbak Sarah dan adiknya si Wisnu datang ke rumah. Lalu kemudian, Sean menyerahkan surat yang ia temukan kepada Mbak Sarah. Mbak Sarah pun membukanya dan membaca semua tulisan itu. "Balik saat kelam," ucap Mbak Sarah. "Aku tidak tahu apa artinya dari tulisan itu,
Kertasnya pun sepertinya sudah tua sekali, ucap Sean. Bukankah kata ini yang ada di mimpimu, Mbak? Ucap si Wisnu. Ya, kata ini sempat ada di mimpi saya. Saya menemukan kata ini di salah satu buku, ucap Sarah menjelaskan. Lalu, arti dari kata ini apa? Tanya si Sean. Di mana tempat yang sering terjadi hal aneh? Tanya Sarah. Di kamarku, Mbak, jawab si Sean. Boleh kita ke sana? Tanya Mbak Sarah. Boleh, Mbak, ayo, ujar Sean. Mereka pun pergi ke kamar Sean. Sesampainya di kamar Sean, Sarah langsung merasakan sesuatu yang mengganjal. Ia merasa ada sesuatu di meja lemari dekat TV. Ada suatu energi kuat dari situ. Apa lemari ini pernah kamu buka? Tanya Mbak Sarah. Tidak, Mbak. Lemari itu pun terkunci, jawab Sean. Sarah mendapatkan penglihatan di benaknya. Terlihat samar-samar gulungan kertas dengan beberapa bunga yang mengering. Dan di penglihatannya Sarah mengetahui di mana letak kunci lemari itu. Di bawah karpet, ucap Sarah. Wisnu, adik Mbak Sarah, yang mengerti kata dari mbaknya, langsung menggulung karpet di kamar itu. Lalu Sarah meraba-raba ubin di kamar itu. Karena ada satu ubin yang ia rasa ada sesuatu di sana. Obeng, Min, ucap Mbak Sarah. Bi Nur langsung mengambilkan obeng dan memberikannya kepada Mbak Sarah. Sarah mencongkel ubin itu, dan saat ubin itu terlepas dan ia menemukan kuncinya, lantas ia langsung membuka lemari itu. Dan benar saja, isinya gulungan kertas dan sajen yang sudah mengering. Namun tiba-tiba Sean kerasukan. Hantu dalam tubuh Sean adalah hantu yang ia temui siang tadi. Izinkan anak ini untuk masuk ke masa lalu, ucap hantu yang merasuki si Sean. Apa yang akan kau tunjukkan pada anak ini? Ucap Sarah. Anak ini bisa menyelesaikan semua, ucap hantu itu. Lalu kau siapa? Ucap Mbak Sarah. Keluarga Sean dan juga yang lainnya khawatir dengan apa yang terjadi. Aku adalah anak kandung keluarga dahulu pemilik rumah ini. Aku ditumbalkan oleh ayahku sendiri pada iblis yang menjanjikan kekayaan pada ayahku. Dia pun membunuh ibuku. Lalu ia menikah lagi dengan wanita yang lebih muda. Mereka bahagia. Tapi mereka pun sama nasibnya sepertiku, mati karena tumbal, jelas hantu itu. Lalu hantu itu pergi, dan Sean pun pingsan. Ibu Sean menyadarkan si Sean, tapi dilarang oleh Sarah. Jangan, jika ia disadarkan, ia tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Dia sedang dalam perjalanan melihat ke masa lalu rumah ini, ucap Sarah menjelaskan. Lalu, apa harus dibiarkan saja seperti ini? Ucap Maya ibunya. Ia sangat khawatir dengan keadaan anaknya. Kita bawa ke ruang tengah, ucap Sarah. Tubuh Sean pun diangkat oleh Riko ayahnya. Sean ditempatkan di lantai, dengan dikelilingi oleh keluarga dan juga yang lain. Sedangkan Mbak Sarah sedang memutarkan jarinya di bibir mangkuk yang berisi air. Sean, apakah kau di sana? Tanya Sarah. Sebenarnya Sean menjawab, tapi tidak bisa terdengar siapapun, kecuali Mbak Sarah. Sean tiba di masa lalu rumah itu. Terlihat seorang anak perempuan yang sedang duduk di kasur, sedang menuliskan diarinya. Tiba-tiba datang seseorang bapak-bapak. Sean terkejut. Ia mengenal bapak-bapak itu.
Bapak itu adalah Pak Karjo. Pak Karjo datang menemui gadis itu. Pak De, ada apa Pak De? Ucap gadis itu. Pak De cuma disuruh sama ayah kamu untuk nemui kamu. Ucap Pak Karjo yang duduk di dekat dengan gadis itu. Memangnya disuruh apa Pak De? Tanya gadis itu. Disuruh membunuhmu, ucap Pak Karjo sembari menyayat leher gadis itu, hingga gadis itu tewas seketika. Saat itu datang pula seorang perempuan. Itu adalah ibu dari gadis itu. Dia kaget dengan apa yang ia lihat. Anaknya sudah terbujur kaku, dengan bercak darah di tubuhnya dan tempat tidurnya. Ibu itu menangis histeris, seakan tidak rela dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Tapi tangis itu berhenti saat darah mengalir dari lehernya, yang disayat pula oleh Pak Karjo. Kini di tempat tidur itu ada 2 mayat yang akan dipersembahkan kepada Demit sebagai tumbalnya. Sean mengikuti Pak Karjo yang membawa 2 mayat itu menuju gudang bawah tanah. Di sana ada seorang lelaki yang pastinya adalah kepala keluarga yang tega menumbalkan anak dan istrinya demi kekayaan dan juga menikah lagi. Karjo, cepat taruh tubuh itu di atas meja persembahan, ucap lelaki itu. 2 mayat itu ditaruh di atas meja dan ditaburi melati, juga kantil di atasnya. Dan lelaki itu duduk sambil membaca mantra, memanggil Demit itu. Muncullah kemudian Demit itu. Rupanya sungguh sangat menyeramkan. Tiba-tiba Sean pergi menuju zaman di mana keluarga itu dibunuh dan akan dijadikan tumbal. Tragedi yang sangat mengerikan. Dan tidak hanya itu, Sean pun pergi ke zamannya saat keluarganya pindah ke rumah itu. Ia melihat Pak Karjo sedang berjalan mengendap-endap. Entah apa yang ia lakukan. Tapi saat ia berlari, ia menghampiri seorang anak kecil dengan umur sekitaran 10 tahunan. Dan anak itu ia masukkan ke dalam karung besar, kemudian diseret. Karung itu dibawa ke depan ruang bawah tanah dan dilakukanlah ritual persembahan untuk si Demit. Seketika karung yang tadinya penuh dengan tubuh anak kecil itu menyusut dan menyusut. Saat dibuka, ternyata hanya tinggal tulang dan baju yang anak itu pakai. Raga dan tubuhnya dihisap habis oleh Demit itu. Sean, saatnya kembali. Sudah cukup, ucap Sarah yang masih memutarkan jarinya di bibir mangkuk. Lalu Wisnu mengambil cairan dari dalam tasnya dan mengoleskannya di mata Sean yang terbejam, dan leher juga tangan dan kaki. 1 menit Sean tersadar dari perjalanannya. Ia bangun seperti layaknya manusia bangun dari tidurnya. Apa yang kau lihat, Sean? Tanya Mbak Sarah. Karjo adalah orang dari semua ini, jawab Sean. Karjo penjaga rumah ini, yang tinggal di belakang rumah ini, tanya Maya ibu Sean. Iya, dia dalang dari semua ini, ucap Sean. Lalu apa lagi, Sean? Tanya Mbak Sarah. Ada 1 anggota keluarga pemilik rumah ini yang masih hidup. Dia perempuan, bernama Wijaya Putri Sukmanto, ucap Sean menjelaskan. Wijaya Putri Sukmanto, ucap Maya. Apa ibu mengenalnya? Tanya si Sean. Dia adalah brand ambasador perusahaan ibu, jawab Maya ibu Sean.
Lalu apa yang harus kita lakukan, Mbak? Tanya Sean kepada Mbak Sarah. Bu, apakah Ibu tahu rumah Wijaya? Tanya Mbak Sarah kepada Ibu Sean. Saya tahu, saya akan antar, ucap ibunya Sean. Besok kita ke rumahnya, ucap Sarah. Keesokan harinya, Sean, Ibu Sean, dan Dion pergi ke rumah Mbak Wijaya, anak ketiga yang selamat. Sesampainya di rumah Mbak Wijaya, mereka langsung mengetuk pintu rumahnya. Dan keluarlah seorang wanita dengan umur 17 tahunan. Bu Maya, ada apa? Tumben mampir. Ayo masuk, ucap Wijaya dengan ramah. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu dengan disuguhi makanan. Begini, Mbak, saya kesini beserta Mbak Sarah dan anak saya. Ada maksud tertentu, ucap ibunya Sean. Maksudnya apa ya, Bu Mai? Tanya Wijaya. Gini loh, Mbak, saya langsung saja. Saya butuh bantuan Mbak. Mbak benar anak dari pemilik rumah besar di perumahan Asri, tukas Mbak Sarah. Oh iya, Mbak, memangnya ada apa ya? Mbak kok bisa tahu? Tanya heran Mbak Wijaya. Jadi begini, Mbak, rumah itu kini ditempati saya, dan sering ada kejadian aneh yang ada di rumah itu. Sajen di setiap kamar, hantu menyerupai orang rumah dan lain-lain. Bahkan kata Sean, anak saya, dan juga Mbak Sarah, ada semacam iblis yang ada di ruang bawah tanah, yang jika mantranya lepas, dia akan membunuh setiap keluarga yang tinggal di rumah itu, ucap Mbak Sarah. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanya Mbak Wijaya. Apakah ada sesuatu yang ditinggalkan keluargamu di rumah? Atau dititipkan padamu? Tanya Mbak Sarah. Sebelum ayah mati, dia menitipkan ini pada saya dan menyuruh saya menjaganya, dan dia tidak mengatakan apapun lagi, ucap Mbak Wijaya sambil mengambil barang yang ia maksud. Dan itu adalah kotak kecil dengan keris kecil dan juga satu kertas bertuliskan sama seperti bacaan yang ditemukan oleh Sean di kamar. Sean, bukankah ini yang kamu temukan? Ucap Mbak Sarah. Iya, ini surat yang sama, semuanya sama, ucap Sean. Apakah Karjo masih hidup? Tanya Wijaya. Iya, dia masih hidup. Setiap malam dia menculik anak-anak dan membunuhnya untuk ditumbalkan kepada iblis itu, ucap Sean. Dia adalah kaki tangan iblis itu. Kalian harus hati-hati. Dia tahu jika kamu itu mempunyai indera keenam. Sean, kamu harus hati-hati, ucap Wijaya. Jumat Kliwon kita lakukan semuanya. Kita habisi iblis itu. Jika saja saya lebih cepat datang, mungkin keluarga kamu masih ada, ucap Mbak Sarah dengan sangat menyesal dengan kejadian 7 tahun yang lalu. Maksud Mbak? Tanya heran Wijaya. Saya itu diminta untuk membantu keluarga kamu, dan ketika dalam perjalanan, mobil yang saya dan adik saya tumpangi oleng dan menabrak pohon. Tidak parah sih, tapi akhirnya saya dan adik saya bisa sampai rumah itu dan menyelesaikan semua. Saat saya tiba, hanya tinggal ibu dan kakakmu saja. Ibumu dibunuh, begitu pula dengan kakakmu, ucap Sarah menjelaskan. Wijaya yang mendengarnya merasakan kesedihan yang mendalam, dan dia teringat kembali masa kelam itu.
Kita flashback dulu ke masa lalu. Di sebuah rumah terdapat keluarga yang sedang ketakutan. Mereka sedang dihantui oleh penunggu rumah itu. "Ayah, aku takut ya," ucap seorang anak kepada ayahnya. "Tenang nak, kita akan selamat," ucap seorang pria. Keluarga itu mencoba untuk keluar dari rumah itu. Semuanya berhati-hati dalam melangkah. Rasa takut dan cemas ada di dalam benak mereka. Mereka takut jika hantu itu muncul di hadapan mereka. Mereka berhasil keluar dari rumah itu dan bertemu penjaga rumah yang bernama Pak Karjo. Lantas mereka meminta bantuan dan menceritakan semuanya. Namun bapak itu hanya diam saja, dan seketika arit yang dipegangnya memotong kepala seorang pria, yaitu ayah dari anak-anak itu dan suami dari seorang wanita yang bersamanya. Seorang anak perempuan yang melihat itu lantas pergi dan berlari tanpa sepengetahuan keluarganya. Seorang anak dengan umur 10 tahun pergi dan berhasil keluar dari rumah itu seutuhnya. Ia berlari terus-menerus sampai akhirnya bersembunyi di sebuah masjid di kawasan itu. Keluarga gadis kecil itu, mereka sedang berusaha berlari menghindari Pak Karjo. Berlari terus berlari. Mereka kini ada di halaman belakang rumah mereka, bersembunyi di balik batu besar dengan nafas yang ternganga. Rasa takut cemas mereka bersembunyi. Seorang wanita sedang memeluk anaknya guna menenangkan mereka. "Ma, adik kemana, Ma?" ucap seorang gadis. "Adik kemana? Mama khawatir dia kenapa-kenapa," ucap wanita itu dengan cemas, mengkhawatirkan anaknya. "Ma, maafkan aku, Ma, kalau aku banyak salah sama Mama," ucap gadis itu. "Gak apa-apa sayang, Mama tahu kok kamu itu pengen bebas. Mama bebasin kamu. Mama juga minta maaf sama kamu atas semuanya. Mama belum jadi ibu yang baik buat kamu dan adik kamu. Papa sudah tidak ada, dan Mama mau minta maaf sama kamu, nak," ucap wanita itu sambil memeluk anaknya dan dibalas oleh anaknya. Lalu tiba-tiba darah segar mengalir di wajah gadis itu karena leher ibunya sudah ditebas oleh Pak Karjo. Ia kaget dan sangat ketakutan. Ia berpikir mungkin apa yang dikatakan ibunya adalah kata terakhirnya. Gadis itu berlari sekuat-kuatnya. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Ia mendekati gerbang rumahnya dan mencoba membukanya. Akan tetapi gerbang yang tidak dikunci itu tidak bisa dibuka. "Mau lari kemana kamu, gadis kecil?" ucap Pak Karjo yang dirasuki hantu perempuan dengan kepala yang berputar dan tatapan yang tajam, juga mata yang hitam penuh dan pekat. "Kau ini sebenarnya siapa? Mengapa kau lakukan semua ini?" tanya gadis itu dengan ketakutan. "Hahaha, hei, kau keluarga pemilik rumah ini. Kau tak tahu, ayahmu itu yang membuatku jadi seperti ini. Ayahmu yang menyebabkan semuanya ini terjadi. Ayahmu melakukan pesugihan padaku agar dia menjadi kaya dan juga terpandang. Dia berjanji padaku untuk membawakan tumbal seorang anak berumur 5 tahun untuk menambah energi dan juga kekuatan. Tapi dia lupa dan aku kelaparan. Akhirnya aku menghabisi kalian semua." Hahaha, ucapnya dengan tawa yang sangat menyeramkan dan membuat bulu kuduk merinding. Gadis itu terlihat kaget dengan apa yang ia dengar.
Ternyata semua kenyataan yang ia rasakan ternyata dari sebuah pesugihan. "Lalu, mengapa Pak Karjo tidak kau bunuh?" tanya gadis itu. "Karena dia adalah budakku. Dia rela menjadi budakku karena aku memberinya kekayaan," ucapnya. Gadis itu semakin ketakutan saat Pak Karja yang dirasuki mendekat dengan mengacungkan aritnya. "Hahaha, habis kalian semua," ucapnya dan berlari menghampiri gadis itu, kemudian mencoba membunuhnya. "Ah, tidak!" teriak gadis itu dengan penuh ketakutan dengan apa yang ia alami saat itu. Dan ia tidak bisa berlari lagi karena dia shock dan tidak bisa apa-apa. Tapi tidak ada yang terbunuh saat itu karena ada tangan yang menghentikan. Ia paranormal yang sebelumnya dipanggil gadis itu, tapi sayangnya ia telah datang. "Kau tidak akan bisa menyakitinya. Hidup dan mati hanya ada di tangan Tuhan. Kau tidak berhak untuk menentukan itu," ucap Sarah. "Lepaskan," ucapnya. "Wisnu, cepat pakaikan kalung itu," pinta si Sarah. Wisnu, adik dari Sarah, langsung memakaikan kalungnya kepada Pak Karjo. Wisnu memberikan barang kepada kakaknya, sebuah barang yang mirip dengan tasbih, tapi bukan tasbih. Sarah mengikatnya di tangannya sendiri, dan dia mengucapkan semacam doa. "Alam semesta hanya milik Tuhan. Tidak ada makhluk siapapun yang bisa memilikinya. Semua kuasa hanya milik Tuhan." Hantu itu berhasil lepas dari kalung itu dan berhasil memenggal kepala gadis itu. Gadis itu terjatuh dengan aliran darah dari lehernya. Sarah yang melihat itu langsung sigap mengambil tali untuk mengikat hantu itu dan kemudian membacakan mantra agar ia terkurung dalam ruangan bawah tanah rumah itu. Hantu itu akhirnya terkurung di ruang bawah tanah dan dia berkata, "Aku akan membunuh semua keluarga yang menempati rumah ini," ujar hantu itu. Pak Karjo, dia telah pingsan. Sarah tidak tahu kalau Pak Karjo adalah budak dari hantu itu. "Tidak apa-apa, Mbak Sarah. Saya mengerti. Biarlah mereka menanggung akibatnya. Merekalah yang memulai bersekutu dengan iblis itu dan mendapatkan kekayaan," ucap Wijaya. "Yang sabar, Mbak," ucap Sean. "Bu Maya, bisakah Mbak Wijaya menginap di rumah kalian dan izinkan saya pula menginap di rumah kalian untuk berjaga-jaga jika akan terjadi sesuatu?" pinta Mbak Sarah. "Baiklah," jawab Maya. "Tapi tanpa sepengetahuan Karjo, dia akan mengenali saya jika saya menampakkan wajah saya," ucap Wijaya. Di malam harinya, Wijaya, Sarah beserta keluarga Sean, juga pembantunya, kecuali Pak Karjo, berkumpul di ruang atas. Mereka membahas rencana yang harus dilakukan untuk melenyapkan kutukan rumah ini. "Besok Jumat Kliwon, pukul 10 malam, kita berkumpul di sini. Jangan ada yang terlambat, atau jiwa kalian tidak pernah tenang. Sean, kumpulkan semua barang yang kamu temui mengenai rumah ini. Wijaya, siapkan dirimu. Kita akan menghadapi iblis yang sangat berbahaya," perintah Mbak Sarah. "Baik, Mbak," ucap si Sean, dan yang lainnya hanya mengangguk.
Seret, seret, seret. Suara apa itu? Tanya Mbak Sarah. Sean mengecek keluar, lalu disusul Mbak Sarah. Mbak Sarah sangat kaget. Itu dia Karjo. Dia membawa tumbal untuk iblis. Tapi biasanya dia mengarunginya. Tapi kenapa sekarang tidak? Mbak Sarah melongo, serta kaget juga miris atas apa yang ia lihat. Seorang anak dengan banyak tusukan di badannya, dan sebuah pisau menancap di kepalanya. Dia sudah tahu keberadaan kita. Dia sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Semuanya berhati-hatilah. Jangan menemui dia mulai sekarang, ucap Mbak Sarah. Semua penghuni rumah tertidur dengan lelap, kecuali Mbak Sarah. Dia duduk termenung memikirkan esok hari. Apakah ia akan berhasil atau tidak? Dion, seorang kakak yang melihat adiknya cemas, segera menenangkannya. Sean, kamu jangan khawatir. Kita semua akan selamat. Semuanya akan baik-baik saja. Kita tidur saja, ucap Dion menenangkan si Sean. Lalu Sean menjawabnya dengan mengangguk dan memeluk kakaknya. Kak, Sean minta maaf kak. Sean belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Sean belum mampu bisa menjadi anggota keluarga yang baik, ucap Sean. Jangan ngomong gitu Sean. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan bagi kakak, kamu adalah adik terbaik yang kakak miliki. Dan tidak ada siapapun yang berani menyakiti adiknya Dion, ucap Dion. Sean menangis haru. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Makanya dia mengucapkan itu. Tidak mudah menjadi seseorang yang mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki semua orang. Rasa penat, takut, dan cemas selalu saja menghampiri. Terkadang Sean harus merasakan lelah sangat berat, karena dia selalu menyerap energi dari banyak orang, dan dia belum bisa menyaringnya. Makanya semua jenis energi ia serap. Alhasil ia menjadi sangat lelah, atau dia terkadang takut dan cemas seperti saat ini. Sean beranjak tidur. Dia memunggungi kakaknya yang sudah tidur dari tadi. Mereka sekamar karena kamarnya Dion dipakai oleh Mbak Sarah dan juga Wijaya. Sedangkan Wisnu dia tidur di kamar tamu. Saat mata Sean mulai tertutup, muncullah cahaya di depannya. Ia kembali membuka matanya, dan ia melihat satu sosok perempuan yang sama dengan yang ia lihat kemarin. Dan makhluk itu mengatakan kepada Sean, akan kutunjukkan sesuatu. Sean penasaran, lalu ia mengikuti makhluk itu. Ia keluar kamar, dan dia bertemu Mbak Sarah. Mbak, ngapain di sini Mbak? Tanya si Sean. Ada makhluk yang ingin menunjukkan sesuatu sama Mbak, jawab Mbak Sarah. Sama Mbak, Sean juga, ucap Sean. Ya sudah, ayo kita cari tahu sama-sama, ucap Mbak Sarah. Sean dan Mbak Sarah mengikuti arah yang makhluk itu tunjukkan, dan itu mengarahkan ke bawah tangga. Mereka heran kenapa bawah tangga dan sebuah lemari. Lalu tiba-tiba laci lemari itu terbuka dan ada saklar di situ. Sean menekan saklar itu dan tembok pun terbuka. Ternyata ada ruang rahasia di rumah itu. Mbak Sarah, Sean, ucap Wisnu. Wisnu, kenapa kamu ada di sini? Tanya Mbak Sarah. Tadi Wisnu terbangun, Mbak. Lalu Wisnu mendengar kalian berbincang di depan kamarku. Wisnu penasaran apa yang kalian lakukan, ucap Wisnu. Mbak dan Sean ditunjukkan sesuatu oleh makhluk itu, dan dia menunjukkan ruangan ini, ucap Mbak Sarah. Sean,
Jangan masuk dulu. Tunggu apa yang makhluk itu katakan. Siapa tahu ini berbahaya. Jelas Mbak Sarah. Ruangan, ritual, kekayaan, air suci. Ucap Mbak Sarah. Kenapa Mbak? Tanya Sean. Ruangan ritual, kekayaan, dan air suci. Itu yang makhluk itu katakan kepada Mbak. Di ruangan ini, ruangan ritual yang pemilik dahulu pakai untuk mendapatkan kekayaan. Dan air suci itu pasti ada di dalam ruangan ini. Ucap Mbak Sarah. Tapi bagaimana mencarinya? Ruangan ini sangat gelap, Mbak. Ucap Wisnu. Sebentar, aku akan mengambil senter. Ucap Sean. Kita masuk. Tapi tetap hati-hati, cari air sucinya. Ucap Mbak Sarah. Sean, Mbak menutup komunikasi, jadi mereka akan berkomunikasi lewat kamu. Ucap Mbak Sarah. Baik Mbak, jawab Sean. Pemilik rumah ini dahulu sangat berdosa. Dia melakukan ini hanya untuk kekayaan dan melupakan Sang Pencipta. Ucap Mbak Sarah. Mbak, ucap Sean. Kenapa? Katakan saja. Ucap Mbak Sarah. Botol kecil hijau, tutupi kain putih, dan diikat tali merah suci. Ucap Sean. Wisnu, cari botol itu. Ucap Mbak Sarah. Wisnu pun mencari botol itu, dan kemudian mendapatkannya. Dan di botol itu tertulis, yang jahat akan lenyap dengan kesucian. Mbak, kita harus bergegas kembali ke kamar, Mbak. Ucap Wisnu. Iya, hari sudah sangat malam sekali. Kita lanjutkan besok dan beritahu orang rumah tentang ini. Ujar Mbak Sarah. Keesokan harinya, saya, Wisnu, dan Sean menemukan ini. Dikatakan di botol ini tertulis yang jahat akan lenyap dengan kesucian. Jelas Mbak Sarah. Itu berarti iblis itu akan lenyap jika kita siram air suci ini. Ujar Wijaya. Tidak, air suci ini harus disiramkan ke benda yang sangat keramat dan bisa membunuh iblis itu. Dan benda itu keris yang ayahmu berikan. Ucap Mbak Sarah. Lalu bagaimana kita mengalahkannya dengan menggunakan keris? Tanya Sean. Keris itu akan Mbak mandikan dengan air suci ini. Setelah dimandikan, keris itu mempunyai energi besar yang bisa melawan ilmu jahat dan hitam. Ucap Mbak Sarah. Mbak Sarah memandikan keris itu dengan air suci dan doa. Setelah dimandikan, keris itu dikembalikan di kotaknya. Keris ini akan membunuh iblis itu. Nanti malam kita gunakan ini. Tapi pertama kita harus melakukan cara baik dahulu. Jika tidak bisa, kita harus paksa dia. Ucap Mbak Sarah. Hanya orang yang berhaklah yang bisa membunuh iblis itu dengan keris ini. Dan orang itu adalah kamu, Wijaya. Lanjut Mbak Sarah. Lalu, apa yang harus aku lakukan dengan keris ini? Tanya Wijaya. Kamu cukup menusuknya di jantung iblis itu. Iblis itu akan mati dan terbakar karena air sucinya akan sangat cepat bereaksi. Ucap Mbak Sarah. Malam telah tiba. Wisnu dan juga Ayah Sean menaburi garam suci di sekitar gudang bawah tanah agar setan itu melemah. Sedangkan Sean, Mbak Sarah, dan juga Wijaya menyiapkan dupa dan meletakkan barang-barang yang hadir karena tragedi. Keris yang sudah dimandikan air suci diletakkan di tengah-tengah dan dibuka. Maya dan pembantunya
hanya bisa khawatir dan cemas. Tapi mereka cukup membantu. Mereka yang akan memancing iblis itu keluar dari gudangnya karena rasa takut dari Maya dan membantunya. Dan setiap iblis itu akan keluar, dia akan merasakan panas dan juga kesakitan karena kurungan yang dibuat oleh Sarah dan juga garam suci itu. Dengan cara itulah mereka bisa sangat mudah menghadapi iblis itu. Tapi sayang seribu sayang, iblis itu tidak akan tetap kuat karena banyaknya tumbal yang ia makan setiap malamnya. Dan garam itu telah disapu bersih oleh Karjo. Sean, tolong nyalakan dupa dan lilinya, ucap Mbak Sarah. Lalu tiba-tiba, teriakan itu berasal dari Dion. Dion terlempar sampai ke tembok. Entah ada apa dengan semua ini. Belum dimulai, tapi sudah ada korban. Sean bergegas menyalakan dupa dan juga lilinya, sedangkan Maya menyelamatkan Dion dan membawanya ke tempat yang aman. Mbak Sarah memulai komunikasinya. Mangkuk berisi air suci diletakkan di depan dirinya. Jari telunjuk mulai memutar setiap bibir mangkuk itu. Saya tahu kamu ada di sini. Saya minta kamu kembali ke alammu. Kau tidak pantas ada di sini, ucap Mbak Sarah. Lalu kemudian, tembok rumah mulai mengeluarkan darah yang bertuliskan, "Kau sudah mengurungku. Sudah saatnya kamu pergi," ucap Mbak Sarah. Lalu di tembok itu tertulis lagi, "Setelah kalian mati." Kaca tiba-tiba menjadi pecah dan lampu pun terpadam. Hanya cahaya bulan yang menerangi rumah itu. Kita tidak bisa biarkan dia mengambil kita semua. Kita paksa dia pergi. Jika dia tidak mau juga, kita bunuh, ucap Mbak Sarah. Semuanya duduk melingkar. Fokuskan pikiran kalian. Jangan terkecoh dengan apapun. Dan banyak berdoa dalam hati. Semuanya saling berpegangan. Jangan sampai ada yang terlepas. Ingat itu, atau jiwa kalian akan diambil olehnya, jelas Mbak Sarah. Semuanya menuruti apa yang Mbak Sarah katakan. Teruslah kalian berdoa, jangan berhenti, ucap Mbak Sarah. Mbak Sarah meninggalkan lingkaran itu dan mengambil sebuah kalung untuk mencari iblis. Mbak Sarah pergi dan mencari iblis itu. Dari semua titik rumah, satu makhluk muncul tepat di depannya dan kemudian mengatakan, "Hati-hati, jangan lemah, jaga semuanya. Dia adalah arwah pemilik rumah itu." Sarah pun mengerti dengan ucapannya. Saat dia pergi ke dapur, dia ditarik oleh Karjo dan diseret. Sarah pun berteriak minta tolong. Wisnu yang mendengarnya langsung menghampiri teriakan itu dan kemudian menolong Mbak Sarah. Wisnu mengambil sebuah guci dan dilemparkannya tepat di belakang leher Karjo. Karjo pun terjatuh. "Cepat ambil tali, kita ikat dia," ucap Mbak Sarah. Sedangkan mereka yang di lingkaran, "Ayah, kenapa ayah?" tanya Sean. Ayah Sean menunduk, lalu dia menampakkan wajahnya. Mata hitam wajah seram, dengan penuh darah, dan itu bukan dirinya. Maya menjerit, "Ayah, sadar ayah, jangan mau terpengaruh oleh iblis itu," ucap Maya. "Hahaha," ucap iblis yang merasuki tubuh Riko. "Kalian tidak akan bisa membunuhku, tapi aku bisa membunuh kalian." Hahaha, ucap iblis itu. Sarah yang mendengar teriakan dari Maya
langsung bergegas menuju tempat awal mereka melakukan doa. Pak Riko sudah dirasuki iblis jahat. Dia akan sangat mudah membunuh kita semua. Tapi jangan khawatir, kita bisa mengeluarkannya, ucap Mbak Sarah. Wisnu, Dion, pegang erat-erat tubuh Pak Riko, pinta Mbak Sarah. Tidurkan dia di lantai. Dan lainnya, baca doa. Jangan berhenti sampai saya perintahkan, lanjut Mbak Sarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tubuh ini mempunyai pemilik yang sebenarnya. Kau tidak berhak menguasainya. Pergi dari tubuh ini. Lalu kemudian, tubuh Riko melayang. Pegang yang erat. Keluar kau, pergi. Keluar dari tubuh ini. Seketika suasana menjadi sepi. Riko pun kelihatannya sudah sadar. Maya yang sangat cemas langsung menghampiri tubuh Riko dan memeluknya sambil menangis. Tapi tubuh Maya seketika terhempas ke dinding oleh Riko. Ternyata iblis itu kembali ke tubuh Riko. Dia pun bangun dan berdiri, dan kemudian mengatakan, "Mati kalian!" Lalu leher Riko dipatahkan oleh iblis itu. Iblis itu keluar dari tubuh Riko. Dia sudah tiada, ucap Mbak Sarah. Sean dan Dion hanya bisa menahan semua yang ia lihat. Sedangkan ibu Sean, dia menangis histeris dan sangat terpukul. Bik Neng, ucap Sean. Bik Neng berjalan di lantai 2. Dia menghadap ke pagar pembatas dan dia menarik pagar itu. Wisnu, cepat, ucap Mbak Sarah. Wisnu berlari ke atas dan mencoba menghentikan apa yang akan Bik Neng lakukan. Tapi terlambat. Bik Neng terlanjur loncat dari lantai 2. Dia terjatuh, lalu berlumuran darah. Semua yang melihatnya histeris. Wijaya, ini saatnya kamu, ucap Mbak Sarah. Wijaya bergegas mengambil keris, dan Sarah pun berwaspada. Semuanya tetap bersama. Jangan kosongkan pikiran. Terus berdoa dalam hati. Apapun yang terjadi, ucap Mbak Sarah. Maya berdiri dan berjalan cepat menuju dapur. Dia mengambil pisau dan kembali ke ruang awal. Ma, seru si Dion. Jangan dekati Mama. Dia bukan Mama. Itu iblis. Mama sangat lemah karena ayah meninggal, jadi gampang dirasuki iblis, ucap si Sean. Maya, apa yang kamu lakukan? Ingat anakmu, ingat keluargamu, ucap Mbak Sarah. Hahaha, Mama. Lalu kemudian iblis itu menancapkan pisau di kepala Maya berulang-ulang, dan dia beralih ke dada Maya. Tubuh Maya sudah dilumuri banyak darah. Sean dan Dion menangis. Sean sangat sedih dan tidak tahu lagi harus apa. Dia menangis. Sarah pun mengambil tindakan. Jika kamu ingin membunuh kami, jangan kamu bunuh dengan cara itu. Keluarkan wujud aslimu, ucap Mbak Sarah. Iblis itu pun keluar dari tubuh Maya. Maya tergeletak di lantai dengan darahnya yang terus mengalir dari kepalanya dan juga dadanya. Mau apa kamu? Hahaha, ujar iblis itu. Jangan lemah, tetap kuat, atau kalian akan seperti ayah dan ibu kalian, ucap Wisnu kepada Sean dan Dion. Kamu tidak pantas berada di dunia ini. Kamu hanyalah iblis yang najis dan hanya pantas berada di neraka jahanam. Iblis itu berjalan mendekati Mbak Sarah. Sarah pun langsung ambil tindakan. Ia menyodorkan kalungnya yang berbentuk seperti tasbih
Iblis itu mundur kembali, lalu kemudian berteriak, "Ah!" Lalu kemudian kalung itu terputus dan Mbak Sarah terlempar, terkapar jatuh di lantai. Hantu itu pun menindih di atasnya. Dia mendekatkan mukanya ke Mbak Sarah sambil tersenyum. "Kau tidak akan pernah bisa menghancurkanku," ujar iblis itu. Iblis itu membuka mulutnya dan mengeluarkan lidahnya dan lalu berteriak. Mbak Sarah merasakan kesakitan dan terdiam membisu. Lalu Wisnu yang melihatnya langsung menolong Mbak Sarah. "Mbak, sadar Mbak," ucap Wisnu sambil menghampiri Mbak Sarah. Iblis itu mengetahui keberadaan Wisnu dan melemparnya ke tembok dan melanjutkan lagi yang dia lakukan kepada Mbak Sarah. "Dasar iblis jahat, lenyap kau dengan kesucian." Slip. Keris itu menancap di punggung hingga tembus ke jantung iblis itu. Iblis itu merasa panas dan juga kesakitan. Dia mengerang kesakitan sampai akhirnya dia lenyap menjadi bayangan semu dan hilang. Mbak Sarah, sadar Mbak," ucap Wijaya. Mbak Sarah mulai tersadar. Setelah itu datanglah ambulan dan pihak kepolisian. Sean dan juga semuanya memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, dan Pak Karjo pun dihukum mati atas perbuatannya. Malam itu adalah malam panjang yang tidak bisa mereka lupakan, khususnya bagi Sean dan Dion. Sekarang mereka menjadi anak yatim piatu yang tinggal bersama Bik Nur dan juga Wijaya. Mereka tinggal satu rumah. Mereka membangun keluarga yang baru. Dan kini rumah itu dihancurkan dan tanahnya dijual. Sean dan Dion juga keluarga barunya membeli rumah dari uang aset warisan orang tua mereka. Mereka tinggal di sebuah rumah yang tidak terlalu mewah. Sean semakin rajin dengan sekolahnya. Begitu pula dengan si Dion. Dia berubah sekali sejak kejadian itu. Dan satu hal lagi, dia kembali normal. Dunia ini sudah diatur olehnya. Kita hanya perlu menjalaninya dengan baik. Berbuat kebaikan. Karena kebaikan akan menular kepada siapa saja. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.